Ibunya di saat itu yang melihat Guntur kemudian bertanya, "Ya Allah Guntur, kamu kan baru sembuh. Mau kemana lagi nak? Udahlah diam di rumah sebentar. Memangnya gak bisa apa kamu istirahat sebentar? Ibu mohon kali ini aja kamu nurut sama ibu. Ya nak ya." Ucapan ibunya tersebut ternyata sama sekali tidak dihiraukan oleh Guntur. Saat itu Guntur malah membantah dan tetap pergi. Dia berlalu begitu saja meninggalkan sang ibu. Beberapa saat setelah perjalanan, akhirnya dia sampailah di tongkrongan bersama teman-temannya. Guntur di saat itu sangat excited. Dia senang sekali bertemu dengan teman-teman yang suka berbuat ulah dengannya tersebut. Di saat itu dia merasakan dunianya seakan kembali lagi. Dia berpesta minuman keras serta obat-obatan terlarang bersama teman-temannya. Di saat itu, sampai-sampai Guntur ini tidak terasa sudah pergi dari rumah kurang lebih selama 3 hari. Dan 3 hari tersebut dia habiskan untuk berpesta minuman keras. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari tanah Jawa Tengah. Kisah ini terjadi baru-baru saja dan menimpa seorang anak yang memiliki pergaulan sangat buruk. Dia suka mabuk-mabukan dan memiliki kontrol emosi yang tidak baik. Dia terpaksa harus dieksekusi oleh ayah kandungnya sendiri karena ayahnya tidak sanggup melihat kelakuan anak kandungnya ini. Di dalam kejadian ini, anak tersebut sempat mencoba untuk melakukan aksi kekerasan kepada adiknya dan juga ibu kandungnya sendiri. Kemudian ayahnya yang sempat melerai namun tidak diindahkan. Akhirnya terpaksa harus melakukan tindakan kekerasan juga kepada sang anak sulung yang membuat anak tersebut harus meregang nyawa. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang baru saja terjadi ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang bapak ditangkap Satreskrim Polrestabes Semarang karena tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Tuhan ditenggarai karena sang ayah tidak kuat dengan perilaku anaknya yang kerap melakukan ancaman terhadap anggota keluarga yang lain. Mabuk tiga hari, ngepel, dia mabuk, udah tahu-tahu itu cekcok sama adiknya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian biar menjadi pelajaran untuk kedepannya. Cerita ini terjadi di daerah Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Di sana hiduplah seorang anak yang bernama Guntur Surono. Usianya di dalam kejadian ini sudah menginjak 22 tahun. Dia ini merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Sutikno Miji. Usianya 59 tahun dan seorang ibu yang tidak disebutkan identitasnya. Di dalam keluarga tersebut, Guntur ini bukanlah anak tunggal. Dia memiliki seorang adik yang berinisial JW, umurnya 18 tahun. Ayah dari Guntur yang bernama Sutikno itu merupakan seorang pekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Namun walaupun demikian, Sutikno ini adalah ayah yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kebutuhan sehari-hari di rumah tangganya tersebut. Mereka sekeluarga tinggal di sebuah rumah sederhana. Dan di dalam cerita ini tidak banyak informasi yang menceritakan bagaimana latar belakang dari Guntur, bagaimana semasa kecilnya, dan dia ini anak yang dibesarkan di lingkungan yang seperti apa. Namun yang jelas Guntur ini bisa dikatakan sejak SMP sering sekali membuat onar di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarganya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pendidikan yang ditanamkan oleh keluarganya kepada Guntur. Sutikno sang ayah merawat dan membesarkan Guntur dengan menanamkan pendidikan agama dan mengajarkan tata krama yang sangat baik. Namun entah kenapa sejak SMP Guntur ini justru terjerumus ke dalam lingkungan pertemanan yang tidak sehat, yang mana Guntur
sering diajak oleh teman-temannya untuk bermabuk-mabukan, meminum minuman keras. Bahkan gak cuma sampai di situ, dia juga sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Lalu dampaknya dia membuat onar kepada orang-orang yang sama sekali sebenarnya tidak ada masalah dengan hidupnya. Guntur ini tidak ragu-ragu menampilkan aksi kenakalannya di lingkungan masyarakat, bahkan sampai ke media sosialnya sendiri. Tampak di beberapa postingan yang pernah dia bagikan di media sosial, terlihat kalau Guntur memamerkan ketika dia sedang minum minuman keras. Bahkan ada juga beberapa unggahan dia sedang memegang celurit yang panjang banget yang memperlihatkan seolah-olah dia ini anggota dari gangster yang suka membuat onar. Pokoknya ya sobat, kalau kalian melihat media sosialnya Guntur ini, kalian akan membayangkan bagaimana watak dari Guntur ini sebenarnya. Kehidupan dan pergaulan Guntur yang dimulai sejak dari SMP semakin hari semakin memburuk. Dia sering keluyuran untuk mencari lawan. Dia hobi tawuran setelah menenggak minuman keras. Sutikno sang ayah sebenarnya tidak lepas tangan dengan hal itu. Sejak mengetahui anaknya Guntur dari masa SMP hingga usianya 22 tahun melakukan tindakan-tindakan buruk, bergaul dengan orang-orang yang sering berbuat jahat, membuat Sutikno tetap peduli dengan anaknya. Dia selalu berusaha untuk memberikan pengertian kepada Guntur agar tidak melanggar batas-batas moral. Sutikno sendiri sebenarnya sudah merasa malu kepada para warga, tetangga-tetangga di tempat mereka tinggal. Anaknya Guntur selalu menjadi omongan tetangga karena sifat buruknya. Namun di dalam hal ini, Sutikno sebagai seorang ayah sudah berulang kali berusaha memberikan pemahaman dan pelajaran kepada Guntur. Namun Guntur tidak pernah mengindahkan hal itu. Dia tetap menjadi remaja yang kecanduan dengan pergaulan buruk, dan bisa dikatakan perangai-perangai buruk memang sudah melekat pada watak Guntur. Di awal-awal sang ayah memperingatkan Guntur tentang sifatnya, dia biasanya menggunakan cara yang halus. Dia tidak mau membuat anaknya itu sakit hati. Tetapi lama-kelamaan Sutikno sebagai seorang ayah merasa sangat-sangat muak dengan anaknya. Dia akhirnya mengambil sikap yang tegas, memperingatkan anaknya Guntur dengan cara yang kasar. Namun cara tersebut justru menciptakan konflik yang besar antara anak dan ayah ini. Konflik antara Guntur dan ayahnya Sutikno beberapa kali sampai mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dengan kondisi di saat itu, Guntur dengan beraninya mengancam sang ayah dengan mengatakan akan melakukan tindakan kekerasan apabila ayahnya tersebut terlalu banyak mengatur dia. Dan dia juga tidak segan-segan akan mengeksekusi sang ibu serta adiknya. Di dalam hal ini, Guntur benar-benar menjadi pribadi yang durhaka. Dia tidak peduli lagi dengan orang tuanya, yang dia pedulikan adalah kesenangan hidupnya. Menghadapi situasi yang semakin buruk nih sobat, Sutikno sebagai sang ayah akhirnya merasa khawatir. Ancaman demi ancaman yang diucapkan oleh anaknya itu bisa saja suatu hari akan menjadi bencana atau menjadi kenyataan. Lalu oleh karena itu, Sutikno mulai memutuskan untuk lebih melindungi keluarganya dengan memikirkan cara bagaimana agar bisa memisahkan istri dan anak bungsunya dari anak sulungnya Guntur. Di saat itu, karena kondisinya sudah semakin parah, Sutikno pun memilih untuk pindah dari rumah tempat mereka tinggal itu. Istilahnya ya mereka memilih untuk mengungsi. Karena di saat itu dia merasa khawatir suatu hari ketika dia lengah bisa saja anak bungsunya beserta istrinya itu akan disakiti oleh Guntur, dan lebih parahnya bisa saja nantinya dieksekusi oleh Guntur. Nah, lalu akhirnya Sutikno langsung angkat kaki dari rumah tersebut dan membawa serta anak dan istrinya. Dia meninggalkan rumah itu kepada Guntur. Dia sudah tidak mau peduli lagi apapun yang terjadi dengan Guntur. Yang ada di benak Sutikno di saat itu hanyalah untuk melindungi satu-satunya anak yang masih mau mendengarkan nasihatnya. Karena di saat itu anaknya yang bungsu berinisial JW adalah pengharapan terakhir Sutikno. Karena Sutikno sudah merasa gagal dalam membesarkan Guntur. Sutikno membawa istri dan anak bungsunya ke daerah Singorojo, Mijen.
Mereka mengungsi di sana selama kurang lebih 7 bulanan. Dan selama itulah mereka hidup dengan aman, nyaman, dan damai. Sutikno merasa sangat lega. Dia bisa menghindari percekcokan yang setiap harinya terjadi dengan Guntur. Dan selama kurang lebih 7 bulan hidup mereka benar-benar aman. Lalu, kedamaian yang sudah mereka jalani selama 7 bulan itu tiba-tiba saja harus runtuh. Yang dimana secara mengejutkan Sutikno mendapatkan kabar dari kerabatnya kalau anaknya yang super nakal yang bernama Guntur itu mengalami kecelakaan lalu lintas. Di saat itu kondisi Guntur sangat memprihatinkan. Dia mengalami luka yang sangat serius di tubuhnya. Akibat dari kecelakaan tersebut, tidak ada kerabat yang mau membantu mengurusi Guntur. Satu-satunya orang yang masih peduli dengan anak ini ya orang tua kandungnya, ayahnya Sutikno dan ibu kandungnya. Sutikno yang di saat itu merasa Guntur masih darah dagingnya. Dia tidak tega meninggalkan anaknya itu sendirian kesakitan. Mau tidak mau, akhirnya Sutikno dan istrinya serta anak bungsunya yang sudah hidup nyaman ini mengalah dengan keadaan. Mereka memutuskan untuk kembali lagi ke rumah mereka dan meninggalkan rumah kontrakan mereka. Pada saat itu mereka kembali dengan harapan Guntur bisa berubah setelah kecelakaan tersebut. Sutikno dan istrinya berusaha untuk merawat anak sulungnya tersebut dalam kondisi anak sulungnya ini tidak bisa berjalan dan bangkit dari tempat tidurnya. Setelah merawat Guntur beberapa hari, singkat cerita, akhirnya Guntur ini pun sembuh. Tapi dalam kondisi ini, ternyata tidak ada yang berubah dari Guntur. Dia masih menjadi Guntur yang seperti biasanya, seorang remaja nakal dan durhaka kepada orang tuanya. Nah, di saat itu, yang ada sifat Guntur ini semakin menjadi-jadi. Dia terus saja membuat onar dan kali ini malah jauh lebih parah. Mungkin di saat itu Guntur ini berpikir, ya orang tuanya tidak punya pilihan. Toh dia anak kandung dari kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya tidak akan benar-benar meninggalkan Guntur. Di saat itu, ibunya sudah sampai kewalahan dan bahkan pernah sampai bersujud kepada Guntur. Dia memohon kepada Guntur untuk berhenti melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan berhenti untuk berbuat onar. Namun sobat, meskipun ibunya ini sudah bersujud memohon kepada Guntur, tetapi Guntur ini tetap tidak menghiraukan dan malah semakin parah. Di saat itu Guntur merasa permintaan maaf ibunya yang memohon-mohon kepada dia justru membuat dia merasa semakin besar, semakin angkuh kepada orang tuanya tersebut. Pada suatu hari, tibalah di mana teman-temannya ini mulai mengetahui kalau Guntur sudah sembuh. Tiba-tiba teman-temannya ini menghubungi Guntur untuk nongkrong-nongkrong lagi. Di saat itu salah satu temannya menelpon dia. Tur, lagi di mana? Udah sembuh belum? Kalau udah, sini dong nongkrong-nongkrong. Ini ada minuman nih, kita party-party lagi. Pasti udah kangen kan minum-minum sama kita, ucap temannya. Guntur yang mendapatkan ajakan tersebut kemudian berkata, ya udah gas ya, ini juga udah sembuh kok. Ntar malam aku gabung ke tongkrongan. Pokoknya siapin aja lah semuanya, pil, minuman ya seperti biasanya. Kita happy-happy lagi. Setelah berkomunikasi dengan teman-temannya, kemudian Guntur langsung bersiap-siap untuk pergi. Ibunya di saat itu yang melihat Guntur kemudian bertanya, ya Allah Guntur, kamu kan baru sembuh. Mau kemana lagi nak? Udahlah, diam di rumah sebentar. Memangnya gak bisa apa kamu istirahat sebentar? Ibu mohon kali ini aja kamu nurut sama ibu. Ya nak ya. Ucapan ibunya tersebut ternyata sama sekali tidak dihiraukan oleh Guntur. Saat itu Guntur malah membantah dan tetap pergi. Dia berlalu begitu saja meninggalkan sang ibu. Beberapa saat setelah perjalanan, akhirnya dia sampailah di tongkrongan bersama teman-temannya. Guntur di saat itu sangat excited. Dia senang sekali bertemu dengan teman-teman yang suka berbuat ulah dengannya tersebut. Di saat itu dia merasakan dunianya seakan kembali lagi. Dia berpesta minuman keras serta obat-obatan terlarang bersama teman-temannya. Di saat itu sampai-sampai Guntur ini tidak terasa sudah pergi dari rumah kurang lebih selama 3 hari. Dan 3 hari tersebut dia habiskan untuk berpesta minuman keras.
Dalam keadaan mabuk tersebut, tiba-tiba pada tanggal 1 Januari 2024, dia memilih untuk pulang. Entah untuk apa dia pulang, ya kemungkinan di saat itu dia mau makan karena sudah merasa lapar. Ya, 3 hari bersama teman-temannya, dia mabuk-mabukan, semuanya ditanggung oleh teman-temannya. Mungkin sudah kehabisan uang, mau tidak mau Guntur ini pulang ke rumah. Setibanya di rumah, di saat itu ada adiknya, yaitu JW. Adiknya ini membukakan pintu untuk Guntur, lalu berkata, "Ya Allah bang, mabuk lagi? Aduh, abang kan baru sembuh. Kok udah mabuk-mabukan lagi sih bang? Jangan begini terus dong bang. Kasihan ayah dan ibu. Abang kan sudah diurusin pas sakit. Minimal abang mikir bang. Jangan kayak gini bang, ya ampun," ucap JW kepada kakaknya Guntur. Saat itu Guntur ditegur dalam keadaan yang mabuk berat dan merasa tidak terima dengan teguran adiknya tersebut. Dia kemudian berkata, "Weh, apaan kamu? Ikut-ikut campur aja. Anak kecil tahu apa sih? Jangan so pintar ngasih tahu aku ya. Diam kamu. Ikut-ikut campur, aku hajar nanti," ucap Guntur di saat itu. Tak lama kemudian, JW ini yang tidak terima menimpali ucapan dari kakaknya itu. "Abang kan sudah tua, harusnya mikir. Katanya dewasa. Mau sampai kapan abang kayak gini terus? Gak capek apa bikin onar terus? Hah? Gak capek apa? Sekarang kalau sudah mabuk seperti ini, siapa lagi yang urus selain ayah dan ibu? Tapi abang kan gak pernah menghargai itu. Gak pernah menghormati ayah dan ibu, meskipun mereka sudah berkorban buat abang." Mendengar ucapan dari adiknya itu, kemudian Guntur semakin emosi, lalu mengancam adiknya dengan berkata, "Weh, banyak omong ya kamu ya. Sini, ku habisin kamu nih ya. Sekalian sama ibu sini. Ibu sekalian ku habisin. Berisik sekali kalian ini ya. Orang-orang di rumah ini harus aku habisin," ucap Guntur dalam keadaan mabuk sambil marah-marah. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba Guntur ini menuju ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Lalu dia juga mengambil sebuah palu yang dia lihat ada di atas meja. Kemudian dalam kondisi emosi dan mabuk, dia menghampiri adiknya JW dan mencoba untuk memukul adiknya tersebut dengan palu itu. JW lantas berteriak, "Ibu, ibu!" Dia ketakutan dan lari ke arah ibunya. Tidak lama kemudian, ibunya pun keluar. Ibunya melihat kondisi anak sulungnya Guntur yang benar-benar mengerikan, memegang pisau dan juga palu. Lalu kemudian ibunya ini ketakutan dan memilih menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong kepada sang suami, yaitu Sutikno. Di saat itu, Sutikno juga sedang berada di dapur. Dia sedang membuat sambal, lalu tiba-tiba mendengar istrinya berteriak, "Ah, tolong hentikan, Pak, tolong Pak, cepat kesini Pak," teriak sang istri. Di saat itu Sutikno yang mendengar langsung berhenti membuat sambal dan berlari menghampiri istrinya yang berteriak dengan mengatakan, "Bu, kenapa Bu? Oh, ada apa ini? Ada apa ini?" Kemudian istrinya mengatakan, "Guntur ngancam ibu Pak, dia mau ngabisin ibu Pak, tolong Pak, dia juga mau ngabisin adiknya si JW Pak, tolong Pak." Lalu Sutikno yang merasa semua ini sudah pada puncaknya, benar-benar muak dengan putra sulungnya tersebut. Dia langsung mengatakan kepada sang istri, ya udah, kalian mundur, biar aku yang selesaikan." Sutikno lalu kemudian dengan penuh ketakutan, JW bersama sang ibu mundur dan bersembunyi. Pada saat itu, Sutikno mencoba menghampiri Guntur yang awalnya masih berusaha untuk menenangkan anaknya ini. Namun di saat itu Guntur justru menantang sang ayah. Dia masih tidak terima dan kemudian masih ingin menyerang adiknya dengan pisau yang sudah dia genggam sejak tadi. Mendapati hal itu, Sutikno benar-benar semakin muak. Dia langsung berteriak, "Kamu ini ya benar-benar membuat kesabaran saya selama ini habis. Mau kamu apa? Kamu pikir kamu ini jagoan? Saya ini cuma sabar kepada kamu. Kalau begini caranya, saya tidak bisa tinggal diam lagi. Saya tidak bisa membiarkan keluarga saya terluka hanya gara-gara satu orang seperti kamu. Ya udah, kamu mau duel sekarang sama saya. Saya mau lihat." Mendengar hal tersebut, Guntur merasa tertantang dengan ajakan ayahnya. Kemudian dia langsung berduel dengan ayahnya Sutikno. Pada saat itu, Sutikno menangkis pisau yang dipegang oleh Guntur hingga pisau itu pun terjatuh. Lalu sambil emosi dipenuhi amarah, Sutikno langsung mengambil sebuah kayu dan tanpa aba-aba Sutikno langsung menghantamkan kayu tersebut ke arah tubuh Guntur berkali-kali. Saat itu Guntur yang merasa kesakitan mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun perlawanannya itu sia-sia karena
Amarah sang ayah yang dipendam sejak lama benar-benar memuncak di saat itu dan membuat ayahnya jauh lebih beringas dibandingkan Guntur. Pukulan demi pukulan dihujamkan oleh Sutikno dan hal itu ternyata membuat Guntur sampai tersungkur jatuh ke lantai. Sebenarnya di saat itu tujuan Sutikno memukul anaknya ini hanya ingin melumpuhkan anaknya agar jerah dan tidak lagi melakukan kekerasan. Namun ternyata Sutikno justru tidak bisa mengendalikan emosinya dan kemudian langsung mengambil sebuah batu hebel yang tidak berada jauh darinya dan menghantamkan batu hebel itu ke arah kepala Guntur hingga Guntur mengalami luka yang sangat serius. Tidak sampai di situ, Sutikno dengan refleks menginjak perut Guntur dan kembali membenturkan kepalanya ke lantai hingga Guntur benar-benar kehilangan nyawa. Kejadian itu terjadi pada pukul 3 sore dan pada pukul 3 sore itu juga Guntur menghembuskan nafas terakhir. Di saat itu Sutikno yang benar-benar merasa emosi tiba-tiba melihat anaknya yang sudah terbujur kaku langsung menyadari kalau apa yang dia lakukan ini sudah kelewat batas. Di saat itu dia tertunduk lesu melihat tubuh anaknya dipenuhi cairan merah. Sontak dalam seketika dia menyesali perbuatannya dan di saat itu Sutikno yang merasa bersalah kemudian pergi meninggalkan anaknya tersebut dalam keadaan berlumuran cairan merah. Sutisno berjalan dengan tatapan kosong. Dia kebingungan. Dia langsung menuju ke kediaman ketua RW untuk melaporkan kejadian tersebut. Sementara di rumahnya, sang istri berteriak histeris menyaksikan buah hatinya yang selama ini dia besarkan dengan penuh kasih sayang harus kehilangan nyawa di tangan suaminya sendiri. Lalu di sisi lain Sutikno sampai di rumah RW. Di hadapan RW, dia berkata, "Saya mengeksekusi anak saya. Tadinya saya berniat ingin memberikan pengertian dan pelajaran supaya dia kapok, namun malah kelepasan. Sekarang anaknya sudah terbujur kaku di rumah. Tolong Pak, laporkan saya kepada pihak yang berwajib. Saya sudah siap menerima konsekuensi atas tindakan salah yang saya lakukan," ucap Sutikno dengan menyilangkan kedua tangannya menunduk merasa bersalah di hadapan RW. Mendengar pengakuan dari Sutikno, ketua RW awalnya merasa sangat kaget. Kemudian tanpa berlama-lama, ketua RW ini langsung mengiyakan permintaan Sutikno. Beliau langsung menghubungi pihak yang berwajib untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa perangkat desa setempat juga turut dihubungi untuk menindaklanjuti kejadian ini. Dan tanpa menunggu lama, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu langsung datang ke TKP dan sebagian ada yang langsung menuju ke lokasi eksekusi. Polisi langsung mengamankan Sutikno dan membawa Sutikno ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat itu polisi sempat bertanya dengan kalimat yang baik, "Pak, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu sampai tega melakukan hal keji ini kepada anakmu?" Lalu Sutikno dengan perasaan sedih menjawab, "Pak, saya dan keluarga saya sudah terbiasa diancam, sudah terbiasa dipukuli oleh anak saya ini. Ketika kejadian itu, maksud saya hanya ingin melumpuhkan dia karena dia mengancam istri saya dan anak bungsu saya. Namun, saya kelewatan. Mau melumpuhkan aja biar gak bikin onar, tapi malah kelepasan. Sampai kejadian tak bisa mengendalikan emosi, ternyata sampai tidak bernyawa." Mendengar keterangan dari Sutikno ini, sebenarnya pihak kepolisian merasa prihatin. Namun, mau bagaimanapun juga, ini adalah tindakan kriminal. Dan saat diinterogasi, Sutikno hanya bisa menangis sambil berkata, "Saya pasrah, sak kurep langit, sak lumahe bumi, silahkan saya ditahan." Di hadapan petugas, Sutikno tidak bisa menahan isak tangisnya atas penyesalan yang sudah dia lakukan. Bahkan pada saat konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, terlihat Sutikno menangis sejadi-jadinya mengingat peristiwa tersebut. Namun sobat, meskipun niat Sutikno hanya ingin membela keluarganya, tapi dia tetap saja yang namanya mengeksekusi dan menghilangkan nyawa seseorang tidak bisa dibenarkan. Lalu jenazah dari Guntur langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan atas apa yang sudah dilakukan oleh Sutikno, dia harus menjalani hukuman. Dan dalam kasus ini, dia akan dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 338 KUHP atau pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 15 tahun. Namun sobat,
Hukuman yang dijatuhkan kepada Sutikno sewaktu-waktu bisa saja berubah. Apalagi Sutikno sangat kooperatif menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan dia mengakui semua kesalahannya dan alasan dia mengeksekusi anaknya adalah membela diri. Dan bahkan di saat konferensi pers, pihak kepolisian juga mengatakan akan berupaya memperjuangkan keringanan hukuman bagi Sutikno. Itu dia sobat, kisah dari Sutikno yang mengeksekusi anaknya karena sikap anaknya yang tidak bisa ditoleransi lagi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?